وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan juga i'anah darinya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu dari ketaatan ataupun amalan ketaatan yang sangat luar biasa, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang mengikuti beliau dengan pengikutan yang baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada malam hari ini insyaallah kita telah masuk ke bab yang ke-56. Bab yang ke-56 di dalam kitab Tauhid ini. Di dalam kitab Tauhid ini. Kalau tidak salah bab dalam kitab Tauhid ini terdiri dari 60 sekian bab. 60 sekian bab sehingga insyaallah kitab ini tinggal sedikit lagi akan kita selesaikan biiznillah azza wajal. Bab yang ke-56 yaitu babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidak meminta dengan wasilah wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta surga. Tidak meminta dengan menjadikan wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah. Sebagai wasilah, ini yang tawassul yang dibolehkan. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta dengan wasilah wajah Allah kecuali yang dipinta adalah surga. Kecuali yang dipinta adalah surga. Ini judul bab yang dibawakan oleh penulis kitab di dalam bab yang ke-56 ini. Hadzal bab, kata Syekh Sultan Umairi hafizahullah, hadzal bab la yakhtalifu fi maqsudihi 'anil bab as-sabiq. Bab yang ke-56 ini tujuan penulis kitab di dalam membawakan bab ini tidak berbeda dengan tujuan yang beliau inginkan pada bab sebelumnya. Jadi tujuan pada bab ini dan tujuan pada bab sebelumnya itu sama, mirip-mirip. Fahuwa mundarijun dimna makna ta'zimillahi ta'ala. Karena bab ini juga termasuk ke dalam makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sebelumnya
yaitu bab tentang apa? Tidak ditolak ketika ada seseorang yang meminta dan dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya. Nah, tujuan penulis membawakan kitab bab tersebut yaitu apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di bab ini, di bab tentang tidak kita meminta dengan menggunakan wasilah wajah Allah kecuali minta surga. Tujuan penulis kitab di dalam membawakan bab ini yaitu apa? Ingin membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min ta'zimihi subhana ad-dakhili fi kamali tauhid alla yus'ala biwajhihi illa al-jannah. Dan bahwasanya di antara bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam kesempurnaan tauhid. Di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ke dalam apa? Kesempurnaan tauhid, yaitu alla yus'ala biwajhihi illal jannah. Tidak diminta dengan menggunakan wajah Allah sebagai wasilah kecuali yang dipinta adalah surga. Ini bentuk apa? Pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Sehingga tatkala dia meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meminta kecuali minta surga. Dia tidak meminta perkara-perkara dunia, dia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tidak meminta istri dan yang lain sebagainya, yang semuanya itu perkara dunia. Ketika dia meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajah Allah, maka dia hanya meminta surga. Dia hanya meminta surga. Maka ini adalah bentuk pengagungan Allah, bentuk kesempurnaan tauhid. Ya. Di dalam bab ini penulis kitab hanya membawakan satu dalil saja, yaitu berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul, yang mana penulis kitab mengatakan an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu. Qal, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Lafal hadisnya persis dengan judul yang dibawakan oleh penulis kitab. Sama. Jadi judul yang dibawakan oleh penulis kitab di dalam bab ini yaitu dengan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak meminta dengan menjadikan wajah Allah sebagai wasilah, sebagai perantara, kecuali surga. Kecuali apa? Surga. Nah, ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Mandah. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah mengatakan la yus'alu. La yus'alu. Lam di sini diriwayatkan dengan nafi. Nafi itu peniadaan. Jadi tidak meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajahnya kecuali surga. Lam di sini bentuknya apa? Peniadaan, penafian. Namun ada riwayat juga yang hadis ini, ada riwayat lain yang diriwayatkan dengan bentuk larangan.
Jadi lam itu dalam bahasa Arab ada lam nafiyah, lam bentuknya penafian, peniadaan. Kemudian yang kedua lam bentuknya larangan atau disebut dengan lamun nahiyah. Lamun nahiyah. La yus'al di sini kata Syekh Sultan Umairi hafizahullah taala ada dua riwayat. Ada riwayat yang bentuknya penafian, ada riwayat bentuknya pelarangan. Bentuknya larangan. Jadi bisa kita artikan tidak diminta kepada tidak meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajahnya kecuali surga, atau tidak diperbolehkan. Kalau tadi penafian, kalau tidak diperbolehkan maka itu menunjukkan larangan. Tidak diperbolehkan meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajahnya kecuali surga. Tapi maknanya sama, mirip-mirip. Maknanya sama, mirip-mirip. Naam. Qauluhu biwajhillah. Perkataan Nabi SAW biwajhillah, tidak diminta atau tidak diperbolehkan untuk meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajah Allah. Wajah Allah ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menetapkan sifat tersebut. Semua sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita di dalam hadis-hadisnya, maka wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak boleh kita tolak dengan alasan sama seperti makhluk. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan dan Rasulnya sendiri yang mengatakan di sini wajah Allah. Maka kita harus menetapkan adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan kita maknai bukan wajah. Kita takwil maknanya, kita ubah maknanya dengan anggapan bahwasanya kalau kita menetapkan wajah Allah seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa bilang? Mereka sendiri yang bikin-bikin di dalam otak mereka, kemudian mereka tuduh kita dengan tuduhan tersebut. Jadi mereka bikin-bikin hal di dalam otak mereka sendiri, kemudian yang mereka produksi dalam otak mereka itu mereka tuduhkan kepada kelompok selain mereka, kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka mengatakan ketika ada yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah, seolah-olah orang yang menetapkan Allah memiliki wajah tersebut seolah-olah dia menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Padahal tidak mesti. Sama nama tidak mesti sama hakikat. Sama nama tidak mesti sama hakikat. Pendengaran, penglihatan antara sesama makhluk saja sama atau enggak? Beda. Pendengaran, jangankan antara manusia dengan hewan, antara sesama manusia pun sama atau beda? Beda. Ada yang penglihatannya sangat tajam, ada yang penglihatannya kabur, ada bahkan penglihatannya tidak berfungsi. Ini sesama manusia. Belum lagi kita berbicara tentang manusia dengan hewan misalnya. Burung hantu yang katanya kalau malam itu sangat jelas sekali. Atau kelelawar yang malam sangat jelas sekali, tapi kalau siang buta. Namanya sama-sama mata enggak? Sama-sama mata enggak? Sama-sama penglihatan, bukan mata, sama-sama penglihatan. Apakah ketika kita menetapkan bahwasanya kelelawar punya penglihatan, manusia punya penglihatan, itu berarti kita menyamakan manusia dengan kelelawar di dalam masalah penglihatan? Menyamakan atau tidak? Tidak. Ini sesama makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan, dan ini salah satu dalil yang menetapkan tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa taala menurut ahlu as-sunnati wal jamaah.
Ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Kemudian dan di sini juga disebutkan, nanti akan kita jelaskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yus'alu bi wajhillahi illal jannah, tidak diminta dengan menggunakan nama wajah Allah kecuali surga. Yahtamilu amrain. Ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, an yakuna ma'nahu, kemungkinan makna pertama adalah la tas'alu minan nas syai'an biwajhillah. Janganlah kalian meminta sesuatu dari manusia dengan menggunakan perantara wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan wasilah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk meminta kepada manusia dengan perantara wajah Allah. Demi wajah Allah Subhanahu wa taala, aku minta tolong agar engkau melakukan ini dan itu. Agar engkau melakukan ini dan itu. Ini kemungkinan makna pertama. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meminta kepada manusia sesuatu dengan perantara menyebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang mengatakan, ya fulan, wahai fulan, a'tini syai'an biwajhillah. Berikanlah kepadaku sesuatu dengan, dan aku bertawassul dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fa inna ismallahi ta'ala a'zamu min an yus'ala bihi syai'un min mata'id dunya li ahadin. Karena nama Allah Subhanahu wa taala terlalu agung, terlalu mulia untuk dijadikan sebagai perantara meminta sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Nama Allah terlalu mulia. Nama Allah terlalu agung untuk dijadikan hal tersebut. Bal is'alu bihil jannah. Akan tetapi mintalah kepada Allah dengan menggunakan perantara wajah Allah, itu surga saja. Surga saja. Seperti seseorang mengatakan, billahi, demi Allah, wa ya Rabbana nas'alukal jannata biwajhikal karim. Wahai Rabb kami meminta kepadamu surga dengan bertawassul menggunakan wajahmu yang mulia. Meminta surga dengan menjadikan wajah Allah sebagai wasilah, perantara. Tayyib. Maka kemungkinan makna yang pertama ini menunjukkan di antara bentuk bertawassul yang diperbolehkan, yaitu bertawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul, menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Kata para ulama, tawassul yang dibolehkan di dalam syariat itu tiga. Yang pertama, dengan menggunakan bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ini. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Sebagaimana kisah yang sering mungkin kita dengar tentang 3 orang yang terjebak di mana? Di goa, dan mereka tidak bisa keluar karena tertutup batu yang sangat besar. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul agar pintunya dibuka, bertawassul dengan apa? Amal soleh mereka. Yang pertama bilang bahwasanya di antara amal soleh yang dia lakukan adalah apa? Dia pagi sampai malam itu bekerja apa? Memerah susu. Wallahu a'lam, ana lupa, intinya
yang mana kedua orang tuanya itu selalu menunggu dia pulang untuk meminum susu yang dia bawa. Di malam itu orang tuanya ketiduran sehingga belum sempat minum susu yang dia bawa. Maka orang ini apa? Dia menunggu orang tuanya sampai bangun dan dia tidak tidur untuk memberikan susu yang dia bawa tersebut. Dia tidak berikan kepada orang lain kecuali kalau orang tuanya minum. Dia tidak berikan kepada istrinya, dia tidak berikan kepada anak-anaknya sampai kedua orang tuanya minum terlebih dahulu. Setelah dia bertawasul dengan amalan soleh ini, maka pintu terbuka sedikit, namun belum bisa lewat. Lewat. Kemudian diantaranya orang yang kedua bertawasul dengan amalannya. Ada seorang pekerja yang bekerja dengan dia, kemudian lari belum ngambil upah. Yang kemudian upahnya dibelikannya kambing ataupun sapi ataupun onta, hewan ternak yang jelas. Dan hewan ternak itu berkembang biak sangat banyak sampai menjadi satu lembah. Dari mana? Dari duit pekerja tersebut. Tersebut. Suatu hari datanglah pekerja itu minta upah yang dulu belum sempat diambil. Kata orang ini, ambillah seluruh hewan ternak yang ada di lembah itu. Ay kau ini ngucak aku, ngolai aku. Cuman berapa dulu tuh? Ada semua itu. Ambillah itu, aku kembangkan dari upahmu yang dulu. Ambillah. Maka orang ini ngambil, diambil segalo, tidak disisoinian. Bersih. Apa namanya, membasuh kita tuh, yo tinggalilah siko duo. Ini tidak bersih. Bersih. Dia bertawasul dengan apa? Amalan soleh ini. Dia amanah. Amanah. Terbuka tapi belum bisa Kemudian yang ketiga bertawasul dengan amalan solehnya apa? Ketika dia sudah sangat mampu untuk berzina, namun ketika mendengar perempuan tersebut mengatakan jangan engkau mencabut cincin atau yang semisalnya kecuali dengan haknya. Maksudnya jangan engkau zinai, jangan engkau berani untuk menyetubuhi kecuali kalau sudah halal. Mendengar itu dia bergetar, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan beserta dengan uangnya. Meninggalkannya apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawasul yang diperbolehkan itu dengan menggunakan amal soleh. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut diperbolehkan. Terutama kalau kita seandainya memiliki amalan andalan, amalan pamungkas. Dan hendaknya seorang muslim itu memiliki amalan pamungkas yang bisa dia gunakan untuk tawasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Yang disebut dengan khabi'ah. Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semangat para salaf di dalam menyembunyikan amalan-amalan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu bertawasul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Adapun yang sudah mati, maka mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan mereka butuh untuk didoakan, bukan malah dimintai doa. Orang yang sudah mati itu butuh didoakan, bukan malah dimintai doa. Maka ini tawassul yang diperbolehkan. Adapun selain tiga ini, maka tawassul yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Bisa jadi tawassulnya haram, bisa jadi tawassulnya syirik, bisa jadi syirik kecil, bahkan bisa jadi syirik besar. Ini sudah kita bahas di bab tawassul pada bab-bab sebelumnya di dalam kitab ini. Silakan kalau ingin murojaah, mungkin ada videonya di playlist YouTube Masjid Cahaya Sunnah. Ada bab tentang tawassul. Silakan murojaah pada video tersebut. Ini sebagai nyinggung biar
Ingat lagi. Ya ini kemungkinan makna pertama yang maknanya bertawassul dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kalian bertawassul dengan wajah Allah tapi yang diminta perkara dunia, jangan. Ketika engkau bertawassul dengan wajah Allah, mintalah surga. Mintalah surga. Kemungkinan makna yang kedua, an yakuna ma'nahu la yas'alullaha syai'an min mata'id dunya. Janganlah dia meminta kepada Allah sesuatu yang itu berupa perkara-perkara dunia, perkara-perkara dunia. Bal is'alullahal jannah wa ridha. Akan tetapi mohonlah, mintalah kepada Allah surga dan keridhaannya. Fa inna mata'ad dunya la qadra lahu. Karena perkara-perkara dunia ini tidak ada qimah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kemungkinan dari perkataan Rasulullah, la yus'alullahu biwajhillahi illal jannah. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam illal jannah. Azan. Azan, tafadhal azan.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, jadi itu maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illal jannah, kecuali surga. Sultan Umairi mengatakan yahtamilu annal murada biha qasrul hukmi 'alal jannah. Bisa jadi maksudnya adalah membatasi hukumnya hanya boleh untuk meminta surga saja. Jadi ketika seseorang meminta kepada Allah dengan bertawassul menggunakan wajah Allah, tidak boleh meminta kecuali meminta surga. Jadi khusus surga. Dibatasi cuman surga saja. Wa yahtamil an yakuna al-murad at-tanbiha 'ala al-umuril 'azimah. Dan bisa jadi kemungkinan maknanya adalah yaitu agar meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah wajah Allah itu perkara-perkara yang azimah, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya menjadi apa? La yus'alu biwajhillah illal umurul azimah. Jangan meminta kepada Allah dengan menjadikan wajah Allah sebagai wasilah kecuali meminta perkara-perkara yang besar. Meminta perkara-perkara yang besar. Di antara perkara-perkara yang besar tersebut adalah surga dan semua yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Ini adalah perkara yang besar. Jadi ada dua kemungkinan makna. Bisa jadi maknanya adalah khusus untuk surga saja kalau minta dengan wajah Allah. Makna kedua bisa jadi maksudnya adalah apa? Perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar. Sehingga boleh meminta selain surga tapi perkara yang besar. Tapi perkara yang besar, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Baik. Insyaallah ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, bab ini pendek dan juga yang dibawakan dalilnya cuma satu saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan lau. Seandainya. Cubola ma ini, cubola ma itu. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya pekan depan. Biiznillah azza wajalla. Ini bab yang penting. Bab yang penting karena hukumnya tidak semuanya boleh dan tidak semuanya tidak boleh. Ada perinciannya. Tidak ada perincian. Baik, cukup? Ada pertanyaan atau tidak? Anda rasa tidak ada? Tidak ada. Wallahu alam. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.